Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembacaan soal untuk soal nomor 951 sampai soal 1000. Seperti biasa instruksi petunjuknya, saya bacakan soal, Anda sediakan alat tulis dan kertas Anda jawab pilihan Anda apakah 7 pada A, B, C, D atau E merupakan jawaban yang paling tepat. Untuk nanti di akhir video Anda koreksi jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah saya sediakan dalam deskripsi. Saya akan bacakan soal, langsung kita lanjut ke soalnya. Saya bacakan soal, kemudian saya berikan waktu 3 detik untuk mengerjakan, dan soal kita mulai dari sekarang. 951. Pemilu tahun titik-titik merupakan pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. A. 1997, B. 1999, 2004, 2009, 2014. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 952. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya digelar secara langsung sebagaimana soal nomor tersebut di atas, manakah dari antara pasangan calon berikut yang tidak sesuai? A. Wiranto dan Salahuddin Wahid, B. Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Mujadi, C. Amin Rais dan Siswono Yudokusudo, D. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, E. Hamzahas dan Budiono. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu bagi Anda untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 953. Pada pemilu 2009, partai politik peraih suara terbanyak adalah A. Golkar, B. PDI Perjuangan, C. Demokrat, D. PKB, E. Gerindra. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik Anda pergunakan waktu untuk menjawab soal dimaksud. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 954. Pada pemilu 2004, partai politik peraih suara terbanyak adalah A. Demokrat, B. PDI Perjuangan, C. Golkar, D. PKB, E. Gerindra. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk menjawab adalah 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 955. Berikut ini adalah upaya-upaya memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensil dalam penataan partai politik kecuali A. Mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, B. Mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, C. Mempermudah persyaratan pembentukan dan pendaftaran partai politik, D. Mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, E. Mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 956. Partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Negara asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, C. Anggota DPR, DPRD serta pengusul partai politik, D. Pemerintah dan pemerintah daerah, E. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Silakan jawab soal tersebut.
3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 957. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya A 20%, B 30%, C 25%, D 40%, E 50%. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. Hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 958. Sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan yaitu A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, B. Gotong royong, C. Rela berkorban, D. Menghargai sesama, E. Saling menghargai. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda 3 detik untuk menjawab. Selama 3 detik tersebut mohon dipergunakan. 3 detik saya baca, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 959. Berikut ini yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara adalah A. Kotak suara, B. Surat suara dan tinta, C. Bilik pemungutan suara, D. Rompi petugas KPPS, E. Formulir. Silakan jawab soal tersebut. Selama 3 detik saya hitung waktu. Kesempatan Anda untuk mengerjakan. 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 960. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar di daftar pemilih tetap untuk pemilihan dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dicatat dalam A. Daftar pemilih tambahan, B. Daftar pemilih sementara, C. Data agregat kependudukan, D. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, E. Semua jawaban salah. Demikian jawaban soal dibacakan. Silakan jawab. Waktu Anda pergunakan selama 3 detik untuk mengerjakan. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 961. Kampanye dapat dilakukan melalui metode kecuali A. Pertemuan terbatas, B. Pengumuman di masjid-masjid, C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, D. Pertemuan tatap muka dan dialog, E. Debat publik atau debat terbuka antar calon. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. 962. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan dalam waktu A. Paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, B. Paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara, C. Paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara, D. Paling lambat 4 hari sebelum hari pemungutan suara, E. Paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 963. Masa tenang berlangsung dalam waktu A. Selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, B. Selama 4 hari sebelum hari pemungutan suara, C. Selama 5 hari sebelum hari pemungutan suara, D. Selama 6 hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. 964. Syarat minimum usia panitia pemungutan suara adalah A. 17 tahun, B. 28 tahun, C. 25 tahun, D. 20 tahun,
E 27 tahun. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Soal 965. Syarat minimal pendidikan seorang menjadi panitia pemilihan kecamatan adalah: A. SD, B. pakai C, strata 1, D. SMA, E. SMP. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 966. Syarat minimal pendidikan seorang menjadi PPS adalah: A. SMA, B. pakai C, strata 1, D. sekolah dasar, E. SMP. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda menjawab. Silakan pergunakan saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 967. Sebelum penghitungan suara dimulai, PPL dan pengawas TPS harus memastikan KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali: A. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan menghitung jumlah pemilih dari TPS lain. B. Menghitung jumlah pemilih yang menggunakan dasar kartu tanda penduduk elektronik dan atau surat keterangan penduduk. C. Menghitung jumlah saksi. D. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai dan menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru ditandai. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan menjawab selama 3 detik. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 968. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan setara dengan: A. PPK, B. Bawaslu, C. Panwas Kabupaten Kota, D. PPS, E. PPDP. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Silakan jawab. 969. Perbedaan susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali: A. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sesudah amandemen, MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara. B. Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Sesudah amandemen, Presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 masa jabatan. C. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR. Sesudah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. D. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung. Sesudah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan MK. E. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Sesudah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Silakan lanjut soal 970. Salah satu prinsip pemilihan umum adalah bahwa pemilihan umum harus disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada suatu hal pun yang ditutupi. Merupakan prinsip dari: A. Mandiri, B. Jujur, C. Profesional, D. Terbuka, E. Akuntabel. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dipersilakan. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1 2
3. Lanjut ke soal 971. Secara keanggotaan PPK dan PPS bersifat A. Tetap, B. Permanen, C. Ad hoc, D. Kontrak tahunan, E. Outsourcing. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 972. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam sistem demokrasi. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu A. Hak publik untuk tahu, B. Konstitusionalisme, D. Peradilan yang independen, D. Pembuatan hukum, E. Pembuatan undang-undang. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Silakan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 973. 73. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Smaradhana, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Arjuna Wiwaha, E. Kitab Krishnayana. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda menjawab diberikan waktu 3 detik. Hitungan waktu 3 detik dipergunakan dan segera saya hitung mulai. 1, 2, 3. Silakan jawab. 974. Bagaimana memaknai Pancasila sebagai dasar negara? A. Membuktikan Pancasila dalam nilai kehidupan sehari-hari. B. Membandingkan Pancasila dengan aturan negara lain. C. Mempertentangkan Pancasila dengan ketentuan agama. D. Menjadikan Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan bernegara. E. Menguatkan nilai Pancasila untuk dipraktekkan dalam organisasi. Demikian soal tersebut. Silakan jawab. Waktu Anda selama 3 detik diberikan untuk menjawab soal tersebut untuk dipergunakan. 3 detik saya mulai bacakan dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 975. Asas pemilu luber jurdil. Asas pemilu adalah luber jurdil. Luber yang artinya A. Luas, umum, bebas, rahasia. B. Luas, umum, bebas, rasional. C. Langsung, umum, bebas, rasional. D. Langsung, umum, bebas, rahasia. C. E. Langsung, umum, berintegritas, rahasia. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda selama 3 detik untuk menjawab. Silakan saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 976. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam penguasaan logistik pemilu yaitu A. KPU, B. Bawaslu, C. PNRI, D. Pemerintah daerah, E. Polri. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan untuk menjawab selama 3 detik. Hitung 3 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 977. Di bawah ini unsur yang diwajibkan untuk netral adalah A. Anggota TNI, B. Anggota Polri, C. Pengusaha, D. ASN, E. A, B, dan D benar. Soal sudah saya bacakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda 3 detik pergunakan untuk menjawab. Hitungan 3 detik saya mulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 978. Reformasi pada lembaga kepresidenan antara lain mencakup
A. Mekanisme hubungan antara lembaga presiden dan lembaga negara lainnya. B. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara. C. Larangan perangkapan jabatan oleh presiden. D. Masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti. E. Semua jawaban benar. Soal tersebut silakan jawab. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Saya hitung 3 detik mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 979. Berikut ini adalah implikasi apabila pengawas pemilu pemilihan kepala daerah tidak bekerja dengan baik kecuali A. Menghasilkan konflik kekerasan. B. Hilangnya kepercayaan masyarakat. C. Apatisme terhadap demokrasi. D. Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan. E. Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda adalah 3 detik, pergunakan untuk menjawab. Segera saya hitung waktu. 3 detik dimulai. 1 2 3. Lanjut soal 980. Pengawas TPS diangkat dan diberhentikan oleh A. Bawaslu Kabupaten Kota. B. Panwaslu Kecamatan. C. Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan Desa. E. Panwaslu Kelurahan Desa atas nama Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda 3 detik untuk menjawab. Saya hitung 3 detik segera dari sekarang. 1 2 3. Lanjut ke soal 981. Panwaslu kelurahan atau desa diangkat dan diberhentikan oleh A. Bawaslu Provinsi. B. Bawaslu Kabupaten Kota. C. Panwaslu Kecamatan. D. Panwaslu Kecamatan atas nama Bawaslu Kabupaten Kota. E. Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 982. Pemilu serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada A. 24 Januari 2024. B. 14 Februari 2024. C. 24 Maret 2024. D. 14 April 2024. E. 24 April 2024. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik diberikan kepada Anda untuk menjawab. 3 detik segera mulai hitung waktu dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 983. Pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan pada A. 12 November 2024. B. 12 Oktober 2024. C. 27 Oktober 2024. D. 17 Oktober 2024. E. 22 Oktober 2024. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Segera 3 detik waktu tersebut saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal 984. Pasal 167 ayat 6 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18 bulan. B. 20 bulan. C. 22 bulan. D. 24 bulan. E. 26 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 985. Dalam pemilihan anggota DPR pada pemilu tahun 2019, pemilih luar negeri masuk ke dalam A. Dapil DKI Jakarta 2.
B. Dapil Jawa Barat 2, C. Dapil Banten 2, D. Dapil khusus luar negeri. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 986. Anggota Bawaslu Kabupaten Kota diseleksi oleh A. Bawaslu RI, B. Bawaslu Provinsi, C. Tenaga profesional, D. Tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, Pemerintah daerah kabupaten kota melalui panitia khusus. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 987. Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Camat bersama Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota atas nama Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab diberikan. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 988. Di antara partai berikut ini manakah yang tidak sesuai terkait lolos ambang batas parliamentary threshold hasil pemilu 2019? A. Nasdem dan PKS, B. Gerindra dan PDIP, C. P3 dan Golkar, D. Demokrat dan PAN, D. PKB dan Perindo. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 989. Aturan presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 4% kursi dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 8% dari suara sah secara nasional. B. Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. C. Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 5% dari suara sah secara nasional. D. Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 23% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 12% dari suara sah secara nasional. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 990. Pada pemilu 2019, jumlah partai lokal adalah sebanyak A. 12, B. 4, C. 8, D. 6, E. 10. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 991. Pada pemilu 2019, jumlah partai nasional adalah sebanyak A. 16, B. 8, C. 12, D. 10, E. 14. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2,
3. 992. Siapa yang berwenang menyeleksi dan menetapkan anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa? A. Bawaslu Provinsi. B. Bawaslu Kabupaten Kota. C. Camat bersama Panwaslu Kecamatan. D. Panwaslu Kecamatan. E. Kepala Desa. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda diberikan untuk menjawab. Silakan pergunakan 3 detik pun saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. 993. Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2019 dengan jumlah penduduk di atas 20 juta jiwa, maka jumlah anggota DPRD provinsi adalah sebanyak A. 85, B. 100, C. 115, D. 110, E. 120. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan selama 3 detik untuk menjawab. Saya hitung 3 detik dimulai. 1, 2, 3. 994. Jumlah anggota DPR pada pemilu 2019 untuk anggota DPR adalah sebanyak titik-titik orang. A. 550, B. 575, C. 600, D. 625, E. 650. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda selama 3 detik untuk menjawab dipersilakan. 3 detik segera saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. 995. Jumlah anggota DPD pada pemilu 2019 adalah sebanyak titik-titik orang. A. 120, B. 126, C. 130, D. 136, E. 140. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda pergunakan untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 996. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit dan paling banyak. A. Paling sedikit 35, paling banyak 120. B. Paling sedikit 45 dan paling banyak 140. C. Paling sedikit 50, paling banyak 145. D. Paling sedikit 55 dan paling banyak 150. E. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. 997. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit dan paling banyak adalah titik-titik. A. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi. B. Paling sedikit 4 kursi, paling banyak 11 kursi. C. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. D. Paling sedikit 6 kursi dan paling banyak 18 kursi. E. Paling sedikit 8 kursi dan paling banyak 20 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 998. Yang tidak termasuk penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, D. Mahkamah Konstitusi. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. Pergunakan 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Soal 999. Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah A. Mandiri, B. Profesionalitas, C. Keterbukaan, D. Percaya. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kita lanjut ke soal
Terakhir, soal nomor 1000. Berikut ini adalah tugas dan wewenang panitia pemungutan suara kecuali A. Menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di tingkat desa. B. Melakukan perbaikan daftar pemilih sementara dan menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. C. Membantu panitia pemilihan kecamatan dalam penyelenggaraan pemilihan. D. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu Anda untuk menjawab. 3 detik Anda pergunakan, saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Silakan koreksi jawaban Anda. Demikianlah akhir dari pertemuan untuk sesi kali ini. Soal nomor 951 sampai soal nomor 1000 telah selesai kita bacakan. Dan terhadap jawaban Anda, silakan koreksi di deskripsi dari video ini yang sudah dicantumkan sebagai kunci jawaban. Tinggalkan komentar berapa skor Anda. Skor Anda adalah jumlah jawaban benar dikali 2. Jika soal sebanyak 50 Anda benar 50, maka skor Anda adalah 100 karena 50 dikali 2. Dengan video ini diharapkan semakin menambah pengalaman Anda, pengetahuan Anda tentang kepemiluan, semakin percaya diri untuk menghadapi ujian tertulis, baik itu calon anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, Panwascam, dan petugas di TPS. Jangan lupa ikuti terus video-video kita. Jika sesi ini masih belum maksimal, silakan diulangi, bahkan video-video sebelumnya, dan ikuti terus video-video berikutnya. Akan terus kita update juga terkait perkembangan terbaru. Dan jangan lupa channel kita Kanal Sukses 16 untuk di like, subscribe, komen, share, dan berikan komentar-komentar baik kritik, saran untuk perbaikan video kedepannya karena masih sangat jauh dari kesempurnaan. Demikian akhir dari sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.